Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube PC Distro. Di video kali ini saya akan memberikan 10 alasan utama kenapa anak muda wajib memilih menjadi pebisnis dibandingkan jadi karyawan. Langsung saja lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, penghasilannya gede banget. Kenapa saya bilang penghasilannya gede banget? Karena kalau menjadi karyawan itu tiap bulannya udah dipatok. Misal contoh UMR Cianjur itu 2,5 juta ya. Itu pasti setiap bulan kita dapat penghasilan seperti itu. Tapi kalau jadi pengusaha itu beda sekali. Bisa hari ini dapatnya misalnya 100.000, bisa misalnya 200.000, bahkan bisa lebih. Logikanya seperti ini. Contoh, saya jualan kaos distro. Modal awal cuma Rp40.000 ya. Saya jual lagi ke customer seharga Rp80.000. Keuntungan saya menjual satu kaos itu Rp40.000. Kalau dalam satu hari saya bisa menjual 5 kaos, berarti keuntungannya sekitar 200.000 kali sebulan, berarti 6 juta rupiah. Itu udah jelas ya melebihi gaji UMR. Lanjut, yang kedua, menjadi bos sendiri. Kenapa menjadi bos sendiri? Kalau misalnya jadi karyawan, pasti kita ini akan dituntut untuk kerja, dituntut untuk profesional, atau dituntut untuk jadi bawahan ya. Kalau usaha itu enggak. Menjadi bos sendiri, mau kerja jam berapa, mau penghasilan berapa, mau kerjanya seperti apa, itu diatur kita sendiri. Yang ketiga, dapat menentukan jam sendiri. Nah, kalau kerja misalnya kita itu masuk jam 8 pagi, misal keluar jam 5 sore, itu sudah pasti setiap hari rutin seperti itu. Kalau jadi pengusaha itu tidak ada batasan waktu, mau kerja kita siang bisa, pagi bisa, malam bisa, itu sesuai waktu luang kita ya. Yang selanjutnya, ingin membantu banyak orang. Kenapa saya bilang membantu banyak orang? Karena kalau misalnya kita buka usaha, otomatis kita memerlukan tim atau memerlukan karyawan. Otomatis juga kita memanjangkan hidup seseorang. Makanya disebut membantu banyak orang gitu. Yang selanjutnya, dapat membangun banyak relasi. Tentu saja dengan kita usaha, dengan kita menjadi pengusaha, otomatis relasi kita banyak ya, bertambah. Mau itu di bidang online ataupun offline. Kalau offline, contoh kecilnya, kita merekrut tim atau karyawan yang baru, otomatis kenalan kita semakin bertambah. Atau misalnya kita promosi di media sosial, banyak kontak yang masuk ke WA, otomatis kan kontak WA kita semakin bertambah, database kita semakin banyak yang tahu. Beda halnya kalau misalnya kita jadi karyawan, misal kita kerja di PT ini, kenalan kita cuma sebatas satu PT itu atau satu ruangan itu saja. Beda kalau online kan beda kalau pengusaha kan tiap hari cari relasi baru, cari teman baru gitu. Jadi otomatis semakin banyak relasi. Yang selanjutnya, tidak suka diatur dan diperintah orang lain. Itu alasan banyak anak muda memilih jadi pebisnis. Karena kalau misalnya kita jadi pebisnis, kita gak akan diatur sama orang lain. Soalnya kita yang menjalankan, kita yang membangun. Beda halnya kalau karyawan, itu kan ada atasan dan ada bawahan. Otomatis kalau kita menjadi bawahan, kita itu harus mau diatur oleh orang lain. Yang selanjutnya, yang ketujuh ya, poin ketujuh, ingin memiliki waktu bersama keluarga. Otomatis kalau misalnya kita bekerja atau jadi karyawan, dalam satu minggu kita bisa full, misalnya 6 hari, cuman ada waktu luang sehari, yaitu hari libur untuk bersama keluarga. Beda halnya kalau misalnya kita jadi pebisnis ya, mau itu hari apa, hari libur, hari
nggak libur ya, itu kita bisa terus bersama-sama dengan keluarga ya. Poin ke-8, ide yang bisa menjadi sumber penghasilan. Kenapa saya sebutkan ide yang bisa menjadi sumber penghasilan? Sebab kalau misalnya pengusaha itu harus kreatif, harus banyak idenya. Misalnya saya idenya itu berjualan kaos distro itu. Awalnya saya nggak tahu bahannya, nggak tahu target marketnya kemana. Lalu saya coba dan itu menghasilkan ide-ide baru yang berujung pada pendapatan atau penghasilan. Kalau usaha, kalau pekerja itu beda. Kita tidak dituntut untuk kreatif, tapi kita dituntut untuk menjalankan perintah gitu. Jadi udah ada manajemennya, harus kerja seperti ini seperti ini. Kalau pengusaha itu beda ya, harus cari ide-ide baru supaya lebih inovatif, lebih laris lagi gitu. Yang selanjutnya, suka tantangan. Kenapa saya bilang suka tantangan? Poin ke-9 ini. Karena kalau misalnya kita kerja ya, nggak ada tantangannya sama sekali. Misal dalam segi keuangan itu sudah flat ya. Tiap bulan hasilnya akan sama, larinya akan sama kemana, pengeluarannya akan sama. Beda halnya dengan pengusaha. Hari ini mungkin laku keras banget. Besok mungkin kita sepi orderan sesepi-sepinya itu. Jadi lebih mencintai tantangan. Bisa lagi sepi sekarang, besok membeludak rame gitu, melebihi penghasilan di hari yang sepi itu atau menutupi penghasilan yang lagi sepi itu. Jadi itulah kenapa alasan suka tantangan itu masuk ke alasan anak muda memilih bisnis ya. Yang poin terakhir atau poin ke-10 adalah beramal. Kenapa poin ke-10 disebutkan beramal? Karena kalau kita jadi pengusaha itu, kita akan memberikan peluang pekerjaan bagi orang lain gitu, peluang bisnis bagi orang lain. Otomatis kalau kita membantu pekerjaan atau bisnis mereka, kita memanjangkan hidup mereka, itu disebut juga beramal. Mungkin cukup sekian tips bisnis. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan membagikan tips, membagikan usaha atau referensi yang cocok untuk kalian yang mau buka usaha, yaitu seperti saya, usaha kaos distro. Sudah tadi saya bilang ya, kalau misalnya usaha kaos distro ini untungnya gede banget ya, karena yang kita carikan dari usaha itu laba yang gede. Saya sarankan kalian untuk berjualan kaos distro. Di video sebelumnya saya sudah share ya, kenapa kalian wajib untuk memilih usaha kaos distro ini, karena untungnya gede, terus bukan barang langka ya, barangnya selalu ada dan termasuk barang konsumtif. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa melihat updatean terbaru video dari saya. Salam sukses, salam pengusaha muda.